Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Di antaranya, Wali Kota Parepare membuka monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan ketiga. Jelang operasi Zebra, Satlantas Polres Parepare gelar latihan praoperasi. Bersama saya, Yusriadi Sugiarto. Dan saya, Raisya Eno. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya. Baik, kita ke informasi pertama pemirsa. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH membuka rapat monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan 3 tahun 2020 yang digelar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Parepare di ruang pola kantor Wali Kota Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Parepare menggelar rapat monitoring dan evaluasi pembangunan triwulan ketiga tahun 2020 di ruang pola kantor Wali Kota pada Jumat 23 Oktober 2020. Rapat monitoring dan evaluasi ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah serta para PPK melalui aplikasi Zoom Meeting yang dibuka langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH didampingi Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam arahannya mengatakan, setiap kinerja hasilnya tidak bisa menemukan tolak ukur tanpa melakukan yang namanya evaluasi. Evaluasi yang baik tentunya juga diiringi dengan monitoring. Setiap kinerja kita tidak bisa menemukan tolak ukur hasilnya tanpa kita melakukan evaluasi. Evaluasi yang baik tentu juga diiringi dengan monitoring. Dan namanya monitoring itu memantau. Karena hasil monitoring itu pada akhirnya kita bisa mengetahui apa titik lemah, apa yang salah, apa yang kurang, sehingga target yang diberikan capaian hanya sekian. Demikian pula kalau capaian itu melampaui ekspektasi, melampaui target, tentu juga kita harus mengungkap dari hasil monitoring, dari hasil pemantauan itu agar bisa menjadi jejak yang positif untuk direkam baik-baik oleh SKPD. Pasti saya yakin paradigma yang ada dalam pemerintahan kami Pak bukan hanya mereka ada yang minus atau agak jauh dari target, tetapi ada juga yang melampaui target. Jadi inilah perlunya setiap 3 bulan saya selaku pimpinan dan kepada kita semua harus melakukan evaluasi dan monitoring. Evaluasi tentu terkait target capaian. Kalau monitoring kita harus menarik benang-benangnya. Seumpamanya ada satuan kerja perangkat daerah capaiannya sangat memprihatinkan. Nah, kalau kita melakukan monitoring, persoalan hulu dan hilir kita bisa tahu, oh itu disebabkan karena pandemi. Ini. Tetapi arahan saya, mudah-mudahan awal dari sekalian masih ingat, betul. Arahan saya di masa pandemi ini adalah terkait dengan menselaraskan. Menselaraskan. Saya tidak pernah menuntut berbagi lurus. Karena kondisi sekarang ini di masa pandemi ini sulit sekali. Nah, pekerjaan PR besar kita sekarang ini secara komprehensif harus kita pahami. Apa itu? Adalah pemulihan ekonomi. Inilah PR besar kita semua di masa pandemi ini. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Parepare Insinyur Syamsuddin Taha dalam laporannya mengatakan, berdasarkan data informasi terkait pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare sampai dengan triwulan ketiga tahun 2020, belanja langsung APBD Kota Parepare telah mencapai 463 miliar lebih untuk membiayai 312 program dan 2.300 kegiatan yang tersebar di 33 SKPD. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Kita beralih ke dunia pendidikan. Pemirsa, Kementerian Agama Kota Parepare mengikuti bimbingan teknis pembelajaran fikih di ruang laboratorium komputer Pondok Pesantren DDI Lil Banat, Ujung Larat. Puluhan guru fikih Madrasah Sanawiyah atau MTS lingkup Kementerian Agama Kota Parepare mengikuti bimbingan teknis pembelajaran fikih di ruang laboratorium komputer Pondok Pesantren DDI Lil Banat, Ujung Larat selama 2 hari mulai Rabu hingga Kamis tanggal 21 hingga 22 Oktober 2020. Bimbingan teknis ini diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan atau KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia yang diikuti seluruh guru mata pelajaran fikih MTS zona Indonesia Tengah dan Timur. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Parepare, Dr. Muhammad Idris Usman, BIMTEK ini sebagai bentuk tindak lanjut diterbitkannya kurikulum KMA nomor 183 dan 184 pada pendidikan agama Islam. Jadi hari ini adalah hari kedua dari pelaksanaan bimbingan teknis mata pelajaran fikih untuk Madrasah Sanawiyah yang dilaksanakan oleh Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi BIMTEK ini dalam bentuk daring dan Parepare mendapatkan satu zona, satu titik. Jadi semua guru mata pelajaran fikih dari Madrasah Sanawiyah yang berjumlah 10 buah ini mereka dikumpulkan di Pondok Pesantren DDI Ujung Larat di Lab Bahasanya untuk mengikuti pelaksanaan BIMTEK ini. Dan perlu kami juga sampaikan bahwa BIMTEK ini diikuti oleh seluruh guru mapel fikih MTS dari 17 provinsi zona Indonesia Tengah dan zona Indonesia Timur, jadi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tujuannya sendiri, Pak Ustaz? Tujuannya ini yang pertama adalah implementasi dari kurikulum berdasarkan keputusan Menteri Agama yaitu 183 184 terkait dengan mata pelajaran PAI. Jadi PAI kalau di madrasah itu ada 4, yaitu Akidah Akhlak, Quran Hadis, Fikih, dan SKI, dan ditambah nanti dengan mata pelajaran bahasa Arab. Melalui BIMTEK ini, Dr. Idris berharap guru mata pelajaran fikih MTS di Kota Parepare bisa lebih terampil dan profesional dalam melayani peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memberikan informasi kepada seluruh penduduk masyarakat melalui media, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggelar media workshop berbasis virtual. Berikut informasinya untuk Anda. Baru-baru ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menggelar media workshop secara virtual dengan menghadirkan perwakilan awak media yang tersebar di seluruh wilayah kantor BPJS Kesehatan di Indonesia, termasuk di Kota Parepare yang dihadiri 5 orang perwakilan awak media, baik media cetak, online, maupun elektronik. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan melalui Kepala Humas BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut diantaranya staf khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia bidang komunikasi strategis, Kepala Satgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputian Pencegahan KPK, Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat, Profesor Hasbullah Tabrani, dan pengamat kebijakan publik, serta senior leaders BPJS Kesehatan, baik dari lingkungan kantor pusat, sekaligus rekan-rekan jurnalis media massa seluruh Indonesia, dan para nominator pemenang Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2020. Adapun sejumlah tema yang disuguhkan di hari pertama workshop, yakni menjaga keberlangsungan program JKN KIS dan peran jaminan sosial kesehatan di era pandemi COVID-19. Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Kepatuhan Peserta Rijal Mursalim menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh penduduk melalui media sebagai perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan. Dalam rangka memberikan informasi kepada seluruh penduduk Indonesia makanya kami mengundang media sebagai perpanjangan tangan kami dari BPJS Kesehatan. Bahkan kami juga akan memberikan apresiasi bagi media jurnalistik yang memberikan inovasi atas lomba jurnalistik tahun 2020. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Masih bersama Apa Kabar Parepare, pemirsa. Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lara Kota Parepare melaksanakan zikir dan doa bersama para guru dan santri usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Ponpes DDI Lil Banat Ujung Lara. Sebagai rangkaian memperingati Hari Santri Nasional atau HSN tahun 2020, Pondok Pesantren DDI Lil Banat Ujung Lara Kota Parepare melaksanakan zikir dan doa bersama para guru dan santri usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Ponpes DDI Lil Banat Ujung Lara pada Kamis malam 22 Oktober 2020. Zikir dan doa bersama ini dipimpin langsung pimpinan Pondok Pesantren, yakni Andre Guruta Profesor Dr. Haji Abdurrahim Arsyad MA, diikuti Sekretaris Pimpinan Ponpes, Kepala MA, Kepala MTS, Guru, serta Santriwati Ponpes DDI Lil Banat Ujung Lara. Zikir dan doa bersama ini dilakukan untuk mendoakan para santri, masyarakat Indonesia serta dunia agar diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Dalam tausiahnya, pimpinan Pondok Pesantren mengajak seluruh santri untuk senantiasa mengamalkan zikir dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena dengan zikir, maka kita sehat berpikir. Saat itu suatu waktu mengatakan bahwa akal yang sehat tergantung kepada badan yang sehat. Ini tidak cukup. Akal yang sehat tergantung kepada badan yang sehat, harus ditambah badan yang sehat tergantung kepada hati yang sehat. Melalui momentum Hari Santri ini, diharapkan bisa lebih memotivasi para santri untuk lebih proaktif menjalankan syiar-syiar Islam dengan tetap menjaga kesehatan, baik jasmani maupun rohani, serta menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas apapun. Demi mewujudkan santri yang sehat dan kuat sesuai tema Hari Santri Nasional tahun ini, yakni Santri Sehat Indonesia Kuat. Andi, TV Peduli mengabarkan. Agar personil paham dengan tugas yang akan dilaksanakan nantinya pada Operasi Zebra, Satuan Lalu Lintas Polres Parepare menggelar latihan pra-operasi tahun 2020 di Aula Baruga Pratista Parepare, jelang digelarnya Operasi Zebra pada tanggal 26 Oktober 2020. Berikut informasinya untuk Anda. Satuan Lalu Lintas Polres Parepare melaksanakan latihan pra-operasi tahun 2020 menjelang digelar Operasi Zebra 26 Oktober mendatang di Aula Baruga Pratista Parepare pada Kamis 22 Oktober 2020. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Parepare AKP Saharuna Sahar dalam arahannya menyampaikan tentang kebijakan manajemen operasi, sasaran dan target operasi dan cara bertindak dalam pelaksanaan Operasi Zebra, sehingga personil yang ada di lapangan paham betul tugas yang dilaksanakan. Operasi Zebra ini dilaksanakan selama 14 hari, yang dimulai pada tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 8 November 2020. Untuk Kasat Lantas Polres Parepare AKP Saharuna Sahar menghimbau agar dalam berkendara nantinya surat-surat kendaraan diperhatikan seperti SIM maupun STNK dan jangan lupa tetap menggunakan masker. Himbauannya kepada masyarakat yang saya sampaikan tadi, untuk keluar nanti meninggalkan rumah jangan lupa nanti menggunakan helm standar. Kemudian yang pertama helm standar, kemudian jangan lupa bawa STNK dengan SIM. Kemudian jangan lupa menggunakan masker 3M, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Itu dari himbauan dari kami. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, khususnya kota Parepare, tercatat hanya beberapa perusahaan yang membuka lowongan kerja yang berpengaruh besar pada terjadinya penurunan penerimaan tenaga kerja. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. Berikut liputannya. Sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, khususnya di kota Parepare, tercatat hanya beberapa perusahaan yang membuka lowongan kerja yang berpengaruh besar pada terjadinya penurunan penerimaan tenaga kerja. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Abdul Latif menambahkan selama beberapa bulan ini, pihaknya masih menerima informasi lowongan kerja, namun jumlah tersebut tidak seberapa dan mengalami penurunan drastis dari jumlah sebelum adanya COVID-19.
Jika Dinas Tenaga Kerja memiliki informasi seputar lowongan kerja, pihak Disnaker akan menyampaikan ke masyarakat lewat papan pengumuman yang telah disediakan. Jadi memang kita ini ada namanya pasar kerja. Jadi kalau ada lowongan, ada vaksin itu kita turun lapangan di perusahaan dan ditawarkan itu tenaga-tenaga yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Demikian tadi rangkaian Apa Kabar Parepare yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Saya Raisya Eno. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.